pemecatan Sintayong oleh PSSI, dalam hari ini yang diketuai Bapak Erick Thohir itu telah menggemparkan dunia sepak bola, baik Indonesia maupun luar negeri, khususnya negara-negara yang nantinya masih akan melawan Indonesia, ya seperti Cina, Bahrain, Australia, itu pasti akan eh, terkaget-kaget ya dengan keputusan PSSI untuk memecat Sintayong itu. Dan bagi netizen ya, eh, supporter timnas Indonesia ini banyak yang menyayangkan, tapi ada juga yang mendukung keputusan timnas ya. Nah, ya ini bisa dimaklumi karena selama ini prestasi Sintayong ya bisa dibilang cukup bagus karena bisa mengangkat Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama dalam hal ini, itu ranking ya, dalam hal ranking. Sekarang ranking sudah ke 125 ya, dibandingkan dulu yang 170-an kan pada saat Sintayong masuk. Apalagi setelah Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi ya di Jakarta, sehingga kita berhasil menambah 3 poin jadi 6 poin. Sepertinya supporter timnas Indonesia mulai bisa melupakan kekalahan melawan China ya, kekalahan yang sangat menyakitkan melawan China, dan juga skor 2-2 melawan Bahrain. Tapi menurut saya ya, penggantian Sintayong atau pemecatan atau pemutusan kontrak Sintayong ini menurut saya hal yang biasa-biasa saja. Karena saya melihat sebagai dari sisi Pak Erick Thohir ya. Saya melihat dari sisi Pak Erick Thohir. Sebagai Ketua Umum PSSI, dia itu kan manajer ya. Seperti beliau bilang itu kan latar belakang dia itu kan manajer. Nah, dalam hal ini Pak Erick Thohir itu sebetulnya berbicara tentang manajemen resiko. Ya, seperti kita ketahui, kita sekarang berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Ya, di atas kita ada Australia dan Jepang. Nah, barangkali ya Pak Erick Thohir melihat ke depan dan juga mereview kembali ke belakang ya, terutama ke depannya. Ini apakah aman atau ke depan ini mana yang lebih berisiko untuk tetap mempertahankan Sintayong atau mengganti Sintayong dengan pelatih baru yang kira-kira lebih resikonya lebih kecil atau bisa berhasil membawa timnas Indonesia ke putaran berikutnya, putaran keempat. Nah, kalau Pak Erick Thohir atau PSSI akhirnya memutuskan untuk mengganti Sintayong dengan pelatih baru, entah siapa nanti, artinya di sini Pak Erick Thohir atau PSSI melihat bahwa kalau tetap mempertahankan Sintayong, risikonya pasti lebih besar untuk artinya kemungkinan gagal untuk ke peringkat itu lebih besar daripada kalau mengganti dengan pelatih baru. Nah, pasti seperti itu, sebagai seorang manajer pasti itu pertimbangan risiko saja. Dalam hal ini nanti setiap keputusan itu pasti ada resikonya, ada konsekuensinya. Nah, kalau tetap mempertahankan Sintayong, kira-kira apa? Nah, itu pasti kan sudah dipertimbangkan ya oleh PSSI. Nah, baik dari sisi strategi atau perkembangan terakhir Sintayong seperti apa, termasuk pada saat AFF, Asian Cup itu, pasti juga dipertimbangkan bagaimana Sintayong
meracik strategi pada saat ini di AFF itu. Nah, mungkin dari sisi pemilihan pemain juga mempengaruhi, ya kan? Dari sisi strategi, dari sisi pemilihan pemain, termasuk kedepannya kalau tidak pakai Sintayong atau tetap pakai Sintayong, kalau ada pemain-pemain tambahan yang baru yang lebih berkualitas misalnya, apakah akan dipakai oleh Sintayong? Nah, karena mungkin saja tidak dipakai karena tidak cocok dengan strateginya Sintayong. Nah, kan sudah susah-susah mendatangkan pemain baru yang lebih bagus, tapi ternyata nggak dipakai. Nah, itu kan juga barangkali jadi pertimbangan PSSI ya. Kan sudah ada kasus sebelumnya kan. Seperti itu. Jadi bagaimana pertimbangannya menurut saya adalah murni resiko ya. Jadi dalam hal ini sebagai Ketua Umum PSSI, yang artinya sebagai manajer, Pak Erick Thohir sedang sedang mengambil keputusan terkait dengan manajemen resiko. Semua ada resikonya. Mungkin kalau dilihat dari sisi kepentingan Pak Erick Thohir sendiri, sebetulnya akan lebih aman kalau dia tetap mempertahankan Sintayong, dalam arti aman itu dari hujatan netizen mungkin gitu ya, dari hujatan supporter timnas ya, mungkin lebih aman, ya kan, karena bagaimanapun saat ini posisinya kan timnas Indonesia masih ada peluang ya kan, karena masih di peringkat ketiga, begitu. Dan saat ini kan setelah kemenangan melawan Arab itu, nah itu kan kecintaan terhadap Sintayong kan begitu besar ya kan, melupakan kekalahan sebelumnya. Itu bisa dilihat dari kekalahan di AFF pun semua bisa menerima dan tidak ada suara atau kecil sekali suara yang nadanya miring terhadap STY. Itu kan. Jadi dari sisi risiko untuk pribadi Pak Erick Thohir mungkin akan lebih aman kalau tetap mempertahankan Sintayong. Gitu. Tapi dalam hal ini mungkin Pak Erick Thohir kan tidak melihat itu, melihatnya kan siapa nanti atau bagaimana supaya bisa lolos ke putaran keempat kan itu. Nah dari situ mungkin pertimbangan-pertimbangan baik dari strategi, taktik, ya kan, pemilihan pemain, komunikasi dan sebagainya, termasuk ke depannya dengan adanya penambahan pemain itu kira-kira bisa optimal apa enggak seperti itu. Jadi setelah dihitung-hitung oleh PSSI mungkin keputusannya adalah mengganti Sintayong. Gitu. Karena kan kalau kaitannya dengan strategi, kaitannya dengan pola permainan ya, kaitannya dengan bahasa. Nah, tentu yang paling rasional ya mungkin mengambil pelatih dari Belanda ya kan. Karena dengan waktu yang hanya 2 bulan lebih sedikit itu kan kalau mengambil pelatih dari Asia mungkin atau di luar Belanda mungkin juga akan terlalu berisiko kaitannya dengan atmosfer sepak bolanya itu kan mayoritas timnas kita kan dari Belanda gitu. Sehingga dengan 2 bulan lebih sedikit itu dengan pergantian pelatih dari Belanda mungkin tidak akan terlalu beresiko gitu ya, tidak terlalu beresiko kaitannya dengan pergantian strategi, komunikasi dan sebagainya. Tapi tentu saja siapa pelatih dari Belanda itu adalah pelatih yang kualifikasinya tentu bisa memenuhi syaratan yang kualifikasi sebagai ajang sepak bola Piala Dunia gitu. Ini kan dari track record pelatih itu seperti apa juga begitu. Mungkin juga PSSI juga sudah mempertimbangkan juga misalnya dapat pelatih yang tidak terlalu bagus. Nah, tapi resikonya masih lebih kecil daripada tetap mempertahankan Sintayong kan seperti itu. Tidak terlalu bagus barangkali ya enggak apa-apa kan, yang penting ini kan
ditambah pemain yang kualitasnya lebih bagus dan bisa komunikasi dan tahu sepak bola Belanda dari kecil sampai sekarang, kan tahu mereka sudah satu bahasa gitu kan. Jadi dari situ mungkin pertimbangan Pak Erick Thohir ya ke PSSI ya lebih baik kalau akhirnya diganti oleh pelatih asal Belanda dengan reputasi yang tidak jelek-jelek amat gitu. Yang penting bisa menyatukan tim, strategi pola permainan kan sudah satu chemistry mereka ya, sesama orang Belanda. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Nah, itulah yang menurut saya yang akhirnya Pak Erick Thohir, PSSI memutuskan untuk mengganti Sintayong dengan pelatih baru. Isunya sudah dari Belanda. Jadi ini menurut saya ini pergantian Sintayong dengan pelatih baru ini murni manajemen risiko. Dan barangkali Pak Erick Thohir dan PSSI itu menilai bahwa ini risiko besar kalau Sintayong tetap dipertahankan karena musuh kedepannya itu masih ada 4 pertandingan yang melawan Australia. Nah, ketika melawan Australia di kandang Australia itu harusnya menang kan gitu. Nah, mungkin kalau tetap pakai Sintayong ya kita kan nggak tahu ya, kalah atau menang kan nggak tahu. Tapi kan pertimbangannya barangkali melawan Australia dengan Sintayong kurang tidak yakin kalau menang kan seperti itu. Kemudian di Jakarta melawan Cina dan Bahrain. Nah, melawan Cina itu sepertinya strategi Sintayong itu sudah bisa dibaca oleh Cina, ya kan? Terbukti waktu di Cina kan kalah itu. Nah, barangkali meskipun main di Jakarta, tetapi strategi Sintayong sudah dibaca oleh Cina sehingga PSSI tidak yakin Indonesia bisa mengalahkan China di Jakarta. Begitu juga nanti melawan Bahrain, kan seperti itu, ya kan? Nah, barangkali kalau kaitannya dengan strategi ya, misalnya kan kebanyakan pemain kita kan timnas kita kan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Yang kalau main di Jakarta itu kalau main dengan pressure dengan ini yang tinggi ya, mengandalkan fisik yang tinggi. Mereka kan secara fisik tentunya kurang ya kalau main di Asia, karena mereka tidak terbiasa main di Asia kan, dengan suhu kelembaban seperti itu. Kalau dengan pola permainan Sintayong mereka kehabisan tenaga kan. Nah, ketika kehabisan tenaga, waktunya masih belum selesai, mas sudah kehabisan tenaga, yang terjadi pelanggaran-pelanggaran, emosi-emosi tinggi, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini barangkali itu pertimbangan juga gitu loh. Jadi saya dalam hal ini sebetulnya ya, kalau menurut saya, kalau saya sendiri, seandainya kita itu bisa lolos ke putaran keempat, sama-sama lolos ke putaran 4, itu lebih senang lolos bersama Sintayong daripada lolos dengan pelatih baru, karena kan dengan Sintayong kan sudah ada kenangan ya, sudah ada kebersamaan selama sekian tahun gitu kan. Tapi kan kita juga nggak tahu apakah dengan Sintayong bisa lolos ke putaran 4 atau dengan pelatih baru dengan bisa lolos ke putaran 4 kan nggak tahu. Jadi kita nggak bisa memilih seperti itu. Nah, itulah resiko seorang manajer ya, harus memilih, mengambil keputusan, menghitung resiko. Nah, mana resiko yang paling sedikit atau yang peluangnya paling besar menurut hitung-hitungan tadi dengan mempertimbangkan berbagai aspek ya. Itulah seni manajemen ya. Apapun yang dipilih oleh Pak Erick Thohir ada resikonya. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten saya yang berikutnya.